bahan hari ini adalah kita akan belajar mengenai cara kerja dan proses berbahasa roh. Saya harap setelah mendengar firman ini, saudara benar-benar memahami bagaimana saudara bisa berkata-kata di dalam bahasa roh. Coba kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, ini dasar dari bahasa roh yang Tuhan berikan pada hari Pentakosta di loteng Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Kisah 2 ayat yang keempat, semua sudah ada di situ? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan definisi mengenai bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa yang kata-katanya diberikan atau diinspirasi oleh Roh Kudus di dalam roh kita untuk kita mengatakannya. Oke? Jadi atau kita baca sama-sama definisinya di situ. Bahasa roh adalah bahasa yang kata-katanya diberikan atau diinspirasi oleh Roh Kudus untuk kita mengatakannya. Jadi ini dasar pemikiran kita mengenai bahasa roh. Jadi saudara jangan lupakan ini definisinya. Karena kita akan istilahnya kita akan membangun semua tentang bahasa roh di atas definisi ini. Dan kalau kita perhatikan, definisi ini sama dengan definisi dari bernubuat. Orang yang bernubuat adalah orang yang menyampaikan kata-kata yang diberikan atau diinspirasi oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh atau orang yang bernubuat itu sebetulnya adalah sama, yaitu mereka menyampaikan pembicaraan Allah yang mereka terima di dalam roh mereka untuk dibicarakan kepada orang lain, ya, atau kepada dirinya sendiri. Kayak gitu. Nah, saya menggarisbawahi kata diberikan di situ karena ini kata yang penting. Kuncinya adalah diberikan. Kalau kata-kata itu tidak diberikan oleh Roh Kudus, saudara tidak bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Betul? Kalau diberikan, baru saudara bisa mengatakannya. Kalau tidak diberikan di dalam roh saudara, saudara baru bisa mengatakannya kalau diberikan. Kalau tidak diberikan, ya saudara tidak bisa mengatakannya. Dan perhatikan, diberikannya itu di dalam roh, bukan di dalam pikiran. Jadi rasanya tuh di sini, di bagian terdalam dari diri kita, roh kita, bukan di sini. Di sini kan otak nih, pikiran. Ya, munculnya tuh di sini. Dari sini baru diterangi ke pikiran. Seperti gitu. Jadi munculnya tidak di sini. Munculnya di dalam roh, dari roh baru diterangi ke pikiran. Itu diberikannya dengan cara seperti itu, ya. Kalau saudara memperhatikan apa yang saya sampaikan hari ini, saya yakin saudara benar-benar akan mengalami kemajuan yang besar sebagai orang percaya. Ya, saudara hanya memerlukan hati yang terbuka. Sepanjang hati saudara terbuka, saudara akan menerima terang ilahi. Amin. Ya, kalau hati orang terbuka, orang sebobrok Sakius pun bisa bertobat. Tapi kalau hati tidak terbuka, orang serohani ahli Taurat pun tidak bertobat. Sepanjang pelayanan Yesus, pemungut cukai bertobat, wanita perempuan berdosa bertobat, tapi ahli Taurat, orang Farisi, para rohaniawan itu tidak ada yang bertobat. Ya ada 1-2, salah satunya Nikodemus mungkin, pemimpin agama. Tapi rata-rata mereka tidak bertobat. Ini bukan soal mereka ngerti agama atau tidak, tapi soal hatinya terbuka atau tidak. Kalau hati terbuka, saudara akan melihat terang. Kalau hatimu tertutup, engkau tidak akan melihat apa-apa. Jadi pastikan saudara datang dengan hati yang terbuka. Bilang amin. Amin. Ya, kata diberikan itu berasal dari kata Yunani. Jadi tiba-tiba Tuhan
mendorong saya untuk coba melihat kata asal dari kata diberikan ini. Ini berasal dari kata Yunani didomi. Didomi. Selain arti diberikan, arti utamanya diberikan, tapi didomi itu punya banyak arti yang lainnya, saudara-saudara. Dan saya melihat dari arti-arti kata didomi ini, kita bisa mempelajari cara kerja atau proses Roh Kudus memberikan bahasa roh di dalam roh kita untuk kita ucapkan, saudara-saudara. Dan ini sudah diuji oleh pengalaman, boleh dibilang seperti itu. Ya saudara, nanti saya akan ceritakan kepada saudara. Tapi sebelum kita melihat kata didomi, minimal ada 10 kata yang akan kita perhatikan. Ini saya ambil yang boleh dibilang nggak semua, tapi kebanyakan. Ada 10 kata yang kita akan perhatikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau kita juga mengerti isi bahasa roh, ini juga jangan dilupakan karena ini pagarnya. Definisi tadi dasarnya, ya, tapi isi bahasa roh ini pagarnya. Bahasa roh pasti berisi salah satu dari 3 ini atau ketiga-tiganya. Pertama, bahasa roh selalu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah itu apa? Kristus. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini perbuatan besar dari Allah. Tidak ada seorang pun bisa melakukan ini. Hanya Allah yang bisa melakukan ini, dan hanya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun Allah di dunia ini yang mau berinkarnasi jadi manusia. Hanya di dalam Kristus Allah berinkarnasi jadi manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah manusia ilahi dan insani. Ada 2 sifat di dalam dirinya, ilahi dan insani. Ini perbuatan besar dari Allah. Lalu sepanjang hidupnya, Yesus itu manusia, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dia dilahirkan dari hayat Allah, dan dia tidak pernah berbuat dosa, saudara-saudara, sepanjang hidupnya. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa selain Tuhan Yesus. Ini perbuatan Allah yang besar. Dan setelah dia hidup selama 33,5 tahun, dia mati. Dia turun ke alam maut. Dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini perbuatan besar dari Allah. Tidak ada perbuatan yang lebih besar daripada itu. Yesus mati, turun ke jurang maut, ambil kunci maut dan kerajaan maut, mengalahkan iblis, dan membebaskan para tawanan, lalu bangkit dari antara orang mati. Maut tidak bisa menahan dia di dalam alam maut. Kubur tidak bisa menahan dia. Kubur pun terbuka. Tidak ada yang bisa menahan hayat kebangkitan. Maut tidak bisa menahan hayat kebangkitan. Sakit penyakit tidak bisa menahan hayat kebangkitan. Bahkan kubur yang ditutup dengan batu besar, dimeterai oleh tentara Roma, itu pun tidak bisa menahan Tuhan Yesus untuk bangkit. Karena hayat kebangkitan adalah hayat yang tak bisa dihentikan oleh apapun dan siapapun juga. Ini perbuatan besar dari Allah. Setelah bangkit, dia ada di dunia selama sekitar berapa? 40-an tahun mungkin, 40-an hari. Lalu dia naik ke sorga. Lalu dia turun di dalam Roh Kudusnya. Ini perbuatan besar dari Allah. Tidak ada satupun agama yang memiliki konsep seperti ini, saudara-saudara. Tidak ada. Dan itu sebabnya karena Yesus yang manusia itu telah berubah menjadi roh pemberi hayat setelah kebangkitannya, makanya saudara bisa menerima Yesus dan Yesus masuk ke dalam diri saudara. Kalau dia berbentuk manusia, dia tidak bisa masuk ke dalam diri saudara. Tapi setelah dia mati dan bangkit, dia berubah menjadi roh pemberi hayat, 1 Korintus 15 ayat 45. Dan ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, roh pemberi hayat ini masuk ke dalam diri saudara. Diam selamanya di dalam roh saudara. Jadi orang yang sudah menerima Yesus Kristus, sudah dilahirkan kembali, ada roh pemberi hayat di dalam dirinya, yaitu Kristus sendiri. Jadi di dalam diri kita, Kristus menjadi hayat kita, dan sekaligus Kristus menjadi roh pemberi hayat di dalam diri kita.
roh penyuplai hayat. Ya, jadi dia jadi hayat kita, lalu roh itu terus menyuplaikan hayat setiap hari di dalam diri kita. Amin, saudara-saudara. Ini perbuatan besar dari Allah. Jadi bahasa roh isinya selalu memberitakan perbuatan besar dari Allah yang berpusat pada Kristus. Itu isi bahasa roh. Yang kedua, isi bahasa roh selalu memuliakan Allah. Jadi saudara bisa tes apakah ini nubuat yang benar, apakah ini bahasa roh yang benar. Lihat saja isinya. Kalau dia berpusat pada Kristus dan penebusannya, itu mungkin dari Tuhan. Kalau dia memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri, dan bukan memuliakan orang lain, bukan memuliakan siapapun, dia memuliakan Allah semata-mata, itu dari Tuhan. Itu bahasa roh yang dari Tuhan. Lalu kalau dia, yang ketiga isinya adalah bernubuat. Bernubuat itu isinya membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi kalau yang dia katakan itu membangun kita, atau membangun orang lain, kalau yang dia katakan menasehati orang lain dan menghibur orang lain, itu dari Tuhan. Itu bahasa roh yang diberikan, yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Inilah isi dari bahasa roh, jadi ini pagarnya. Ada dasarnya, ada pagarnya. Itulah hebatnya firman Tuhan. Kita bukan hanya diberikan dasar, kita diberikan pagar, sehingga sebetulnya kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa tersesat, karena ada dasarnya, ada pagarnya. Kalau saudara sampai tersesat juga, setelah diberikan dasar dan pagar, artinya saudara memang nabrak pagar gitu ya. Menabrak pagar. Nah, setelah itu, setelah ada batasannya, saudara juga perlu memahami bahwa bahasa roh ini bisa merupakan ekspresi dari perbauran aspek hayat dan aspek kuasa dari pribadi Roh Kudus. Jadi ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh, ini bisa menjadi perbauran ekspresi dari perbauran antara aspek hayat dan aspek kuasa di dalam Roh Kudus. Itu kira-kira. Nah sekarang mari kita melihat ada 10 kata yang akan kita lihat mengenai didomi. Artinya apa? Istilah Yunaninya didomi. Jadi yang pertama, didomi itu berarti diberikan atau memberikan. Diberikan pasifnya tentunya ya saudara. Jadi kalau Roh Kudus memberikan di dalam roh kita, jadi dia berikan kata-katanya. Diberikan di dalam roh kita. Dan ketika kita mengatakan kata-kata yang diberikan di dalam roh kita oleh Roh Kudus itu, maka itulah yang disebut dengan istilah bahasa roh atau bernubuat. Jelas ya saudara ya. Nah, jika kita terus dipenuhi dengan roh hayat, hayat ilahi, kehidupan Allah itu di dalam kita, kita terus menerima suplai hayat ilahi dari roh itu setiap hari. Kita makan Tuhan, kita minum Tuhan, kita menghirup Tuhan setiap hari. Hayat ilahi bertambah di dalam kita, saudara-saudara. Kita terus penuh dengan hayat. Seperti kalau saudara makan. Kalau saudara makan, habis makan, terus? Kalau habis makan? Loh, saudara belum pernah makan ya? Kalau belum lapar, apa? Lapar. Kalau sudah makan? Kenyang. Kalau orang bahasa Inggris itu ngomongnya I am full, penuh. Jadi kalau saudara makan, seharusnya saudara penuh, kenyang. Ya. Jadi makan setiap hari, minum setiap hari, menghirup Tuhan setiap hari, membuat saudara penuh dengan hayat ilahi. Dan kalau saudara penuh dengan hayat ilahi, itu pasti ada pembicaraan Allah di dalam roh saudara. Pasti selalu ada kata-kata yang Roh Kudus berikan di dalam diri saudara. Ada terang yang Roh Kudus berikan di dalam diri saudara. Itu sebabnya penting untuk saudara makan setiap hari, ya, bahkan secara fisik kita makan sehari 3 kali. Ya, makan sampai full. Banyak orang suka makan sepuasnya. Artinya sefull-fullnya. Nah, secara fisik itu tidak dianjurkan, karena itu tidak baik bagi tubuh saudara. Tapi secara rohani saya sangat menganjurkan. Jadi secara rohani teruslah pergi ke restoran makan sepuasnya. Makanlah sefull-fullnya
supaya saudara benar-benar full dengan hayat ilahi. Kalau saudara penuh dengan hayat ilahi, pasti banyak terang di dalam roh saudara. Pasti banyak pembicaraan Allah di dalam diri saudara. Ya. Makanya saya nggak percaya kalau ada orang Kristen bilang, saya jarang menerima firman Tuhan. What? Saya jadi bingung gitu. Loh, kan ada Roh Kudus di dalam saudara. Ada pergerakan roh di dalam saudara. Kalau saudara memperhatikannya, saudara akan tahu, saudara akan mengenalinya, saudara akan bisa merasakan pergerakan roh di dalam diri saudara. Di dalam roh saudara. Kenapa saudara bisa jarang menerima firman? Seharusnya setiap hari saudara bisa menerima firman. Amin. Ya, permasalahannya adalah saudara kurang penuh dengan hayat ilahi. Kalau saudara penuh dengan hayat, saudara pasti menerima firman. Dan firman itu diterima di dalam roh, bukan dalam pikiran. Oke? Dari roh nanti baru ditransfer ke pikiran berupa terang. Karena pikiran kita tidak bisa menerima pewahyuan ilahi. Dia tidak bisa memahaminya. Roh menangkapnya dulu, dari roh baru diterangi ke pikiran. Ketika diterangi ke pikiran, baru pikiran bisa menangkapnya. Pikiran sendiri tidak pernah bisa menangkap wahyu dari Tuhan. Roh yang bisa menangkapnya, dari roh diterangi ke pikiran, baru pikiran bisa menangkapnya. Jadi diberikan kata-katanya oleh Tuhan. Diberikan firman-Nya oleh Tuhan. Seperti begitu kira-kira. Oke? Yang kedua, didomi itu juga berarti dilahirkan. Jadi cara kerja yang kedua, Roh Kudus memberikan kata-kata itu di dalam diri kita adalah, itu kata-katanya tiba-tiba dimunculkan di dalam roh kita. Ya, dilahirkan, dimunculkan dalam roh kita. Ketika kita mengucapkannya, itulah bahasa roh. Itulah bernubuat, kira-kira seperti itu, ya. Dan ini bisa saudara pakai di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja saudara berbicara, termasuk ketika saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, pastikan saudara berdoa menurut pimpinan roh di dalam roh saudara. Artinya dengan kata lain saya mau berkata, kalau saudara berdoa, pastikan saudara berdoa dan berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, artinya apa? Artinya saudara terus berhubungan dengan Tuhan, memuji Tuhan, nanti Tuhan berikan inspirasi doanya di dalam roh saudara, itulah yang jadi bahan doa saudara. Saudara mungkin pernah mengalami seperti ini. Saudara mau berdoa, katakanlah anak saudara sakit. Ini kalau yang punya anak tentunya. Kalau nggak punya anak kan, anak siapa yang sakit kan gitu saudara. Kalau saudara punya anak, kebetulan anak saudara sakit. Nah biasanya apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sakit kan agak rungsing ya saudara. Pasti maunya doa kalau dia cukup rohani gitu. Dia lari kepada Tuhan, dia doa. Dia doa untuk anaknya yang sakit. Tapi ketika dia doa untuk anaknya yang sakit, hayat di dalam dirinya kayak nggak bangkit gitu loh. Apa? Istilah yang lainnya, kalau mau pakai istilah Pentakosta, kayaknya doanya kurang diurapi gitu loh. Kita nggak merasakan hadirat Tuhan, kita nggak merasakan perkenanan Tuhan ketika kita berdoa buat anak kita. Apa artinya? Artinya Roh Kudus memimpin saudara untuk tidak mendoakan itu. Artinya dia mau kita mendoakan yang lain. Karena kalau yang kita doakan itu memperkenan hati Allah, kita akan merasakan perkenanan turun dalam doa itu. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Ya, sama ketika saudara sharing sesuatu di KTB atau dimanapun, ketika saya khotbah misalnya, kalau ada kata-kata yang saya ucapkan dan roh langsung kayak menghalangi, nanti ada di bagian lain dihalangi. Jadi ini adalah dilahirkan gitu. Ya, seringkali dilahirkan. Kita nggak minta, nggak apa, tahu-tahu dilahirkan, dimunculkan. Dan kita mulai mengatakannya. Ya. Misalnya, kemarin di kelas melatih roh, kita doa masing-masing. Ya, saya suruh, ayo belajar berdoa di dalam bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh gitu kan. Nah, ketika saya berdoa di akhir, sebelum saya berdoa itu, lahir dalam roh saya itu ingatan mengenai Yohanes 6 ayat 63.
Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ketika saya berdoa berdasarkan apa yang diberikan oleh, apa yang dilahirkan oleh Roh Kudus dalam roh saya itu, berdasarkan Yohanes 6 ayat 63 itu. Saya berdoa. Dan harusnya orang lain terjamah mendengar doa yang seperti itu, karena itu adalah bernubuat, itu adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau saudara berdoa pun, khususnya di tengah-tengah kelompok jemaat, di KTB atau di tempat seperti di ibadah seperti ini, belajarlah berdoa dengan diinspirasi oleh roh. Bukan menaikkan doa biasa. Saya ulangi, bukan menaikkan doa biasa. Kalau saudara berdoa di dalam roh seperti itu, doa saudara akan menjamah orang lain. Doa saudara akan memberkati orang lain. Saudara pernah nggak dengar orang berdoa, doanya rohani, banyak ayat Alkitabnya, panjang, tapi saudara mendengarnya tidak terjamah. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah. Itu menunjukkan isi doanya benar, tapi sumber doanya salah. Sumber doanya bukan berasal dari inspirasi Roh Kudus di dalam rohnya. Dia berdoa berdasarkan apa yang dia ketahui. Itulah pohon pengetahuan. Itu sebabnya tidak menjamah orang lain, tidak memberkati orang lain. Kalau doa, setiap kali saudara berdoa, doamu diinspirasi oleh roh, lalu diucapkan dengan kuasa roh, doamu akan menjamah orang lain. Kata-katamu akan menjamah orang lain. Halo? Apakah saudara mau setiap kali saudara berdoa, setiap kali saudara bicara dengan orang, pembicaraanmu menjamah orang lain? Mau saudara? Di perpustakaan ada satu buku judulnya Doa-doa dari Saudara Watchmeni. Jadi ini doanya Watchmeni dikumpulin saudara. Bisakah saudara bayangkan doa saudara nih kumpulan doa-doa siapa misalnya? Saudara Aan selama ibadah di Cempaka Putih. Kan setiap minggu dia ucapkan doa tuh, dikumpulin. Dijadikan buku. Waktu saya melihat itu dalam hati saya, apa bisa doa dijadikan buku? Kumpulan doa dijadikan buku. Kalau kumpulan nyanyian bisa dijadikan buku. Namanya kidung pujian, saudara. Tapi kalau kumpulan doa dijadikan buku, saya nggak pernah lihat. Saya tertarik untuk beli, bukunya cukup tipis. Jadi di situ di buku itu tertulis doa yang dinaikkan pada waktu konferensi apa, di mana. Jadi dia sampaikan firman di konferensi itu, dia berdoa dulu kan. Nah doanya itu dicatat, dikumpulkan. Lalu waktu dia berdoa di mana, pokoknya dianggap doa ini penting dan menjamah, dikumpulkan, dijadikan buku. Dan saya harus terus terang, waktu saya baca buku itu, cuma kumpulan doa. Ya kata cuma itu salah juga. Cuma untuk menekankan, ini cuma kumpulan doa, tapi saya terjamah. Loh, ini doa orang yang diucapkan puluhan tahun yang lalu, kan sudah meninggal orangnya. Lalu dibukukan, jadi tertulis, saya baca, saya terjamah. Ini doa yang diinspirasi oleh roh. Alkitab kita diinspirasi oleh roh, betul? Setiap kali saudara membacanya, saudara bisa terjamah oleh Alkitab. Karena ini diinspirasi oleh roh. Doa pun begitu. Saudara berkata-kata pun seperti itu. Doa saudara akan menginspirasi orang lain, akan menjamah orang lain. Dan seringkali diberikan dengan cara kayak terlahir gitu loh. Tadinya tidak ada, tiba-tiba muncul. Gitu. Oke, sampai di sini paham? Yang ketiga, dikabulkan. Arti di domain yang lain adalah dikabulkan. Dikabulkan artinya saudara meminta. Jadi bisa saudara meminta, lalu dikabulkan permintaan saudara, lalu diberikan kata-katanya. Gitu. Misalnya, saudara mau mengunjungi seseorang, lalu saudara berdoa, Tuhan,
apa yang harus aku katakan kepada dia. Atau ada seseorang yang sedang konseling dengan saudara. Saudara bertanya dalam hati saudara, Tuhan, apa yang harus aku katakan kepada dia? Itu sering saya lakukan. Ada banyak pertanyaan yang sulit di dunia ini, yang seringkali kita tidak bisa menjawabnya. Jadi seringkali ada orang-orang bertanya kepada saya, awalnya sebetulnya saya tidak tahu jawabannya. Saya minta, Tuhan, saya harus menjawab apa? Jawaban apa yang harus saya beri? Sambil kita ngobrol terus, sambil saya memperhatikan apa yang muncul dalam roh saya seperti gitu. Tidak lama kemudian jawabannya muncul. Ketika jawabannya muncul, kata-kata yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu saya ucapkan. Dan biasanya ketika saya ucapkan, orang itu langsung terjamah. Dan langsung mendapatkan solusi. Langsung apa ya, kalau tadinya Michael pernah itu, dia tanya sesuatu kepada saya, lalu saya jawab, dia bilang, gile katanya, saya pikir ini nggak ada jawabannya. Tapi ketika dijawab itu, kayaknya yang ada dalam pikirannya langsung runtuh begitu loh saudara. Nah itu jawaban yang berasal dari inspirasi roh. Nah biasanya itu kita minta lalu dikabulkan dengan cara dikabulkan. Nah inilah didomi. Ya, adakah saudara yang pernah mengalami itu? Ya, ini didomi. Jadi saudara mengalami pengalaman berbahasa roh sebetulnya. Oke? Yang berikutnya ditunjukkan dengan jalan ditunjukkan yang keempat. Jadi diberikan dengan cara ditunjukkan. Seringkali saya juga mengalami ini. Saya ditunjukkan, misalnya ketika orang bertanya, nah saudara harus tahu, perkataan orang itu, apalagi kalau di awal, kebanyakan itu bukan esensi. Itu cuma permukaan. Misalnya orang nanya suruh, saya punya masalah ini, masalahnya berat begini, gini. Nah itu bukan akar masalah biasanya. Itu cuma permukaannya, biasanya akar masalahnya disembunyikan. Saya sudah cukup lama jadi gembala, jadi saya sudah menghadapi berbagai jenis jemaat. Gitu kira-kira saudara. Dan berbagai jenis pertanyaan. Jadi saya kira-kira cukup hafal, rata-rata orang tidak mengatakan akar masalahnya ketika bertanya tentang masalah. Rata-rata orang cuma bicara di permukaannya. Karena kenapa? Karena kadang-kadang dia sendiri nggak tahu akar masalahnya apa, saudara. Tapi Roh Kudus bisa memberitahukannya kepada kita. Dengan cara apa? Ditunjukkan. Saya biasanya dengerin orang ngomong, orang nanya, dia ngomong terus, saya dengerin. Nah, saya tidak akan terjebak dengan pertanyaan dia. Banyak orang Kristen, khususnya orang Kristen jiwani, kalau ditanya, dia cuma jawab pertanyaan. Terjebak oleh pertanyaannya. Padahal sebetulnya akar masalahnya bukan di pertanyaan itu gitu. Jadi ketika orang bertanya, saya dengerin sambil saya mencari jawaban di dalam roh saya. Tiba-tiba satu titik misalnya dia berkata satu kata. Nah ketika dia mengucapkan satu kata itu, kayak ditunjukkan oleh Tuhan. Ini gitu loh. Kayak ditunjukkan, ini akar masalahnya. Saya segera tahu akar masalahnya, dan selanjutnya saya cuma mengarah ke situ. Nggak menjawab pertanyaan dia semua. Karena ditunjukkan. Nah ini dengan cara ditunjukkan. Semua paham apa yang saya sampaikan? Ya. Saudara pernah ngalami ini nggak? Ditunjukkan. Kadang-kadang bukan akar masalah, kadang-kadang benteng pikiran. Ketika kita ngomong dengan seseorang, kita ngomong firman misalnya ya, mentok terus. Kita lewat sini mentok, masuk lewat pintu lain mentok, masuk lewat jendela mentok, semua tertutup gitu loh. Kenapa? Karena ada benteng-benteng pikiran yang menghalangi kita untuk ngomong. Untuk firman masuk. Ya, Rasul Paulus bilang, itu benteng-benteng keangkuhan yang menentang pengenalan akan Allah. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang ditunjukkan benteng pikirannya di mana. Jadi ketika kita ngomong, kita sedang berusaha masuk menyampaikan firman Tuhan misalnya, tiba-tiba ditunjukkan, ini gitu. Itu betul-betul kayak ditunjukkan dan kita tahu Tuhan menunjukkan itu.
Ini nih, letak bentengnya di sini, letak pikiran yang salahnya di sini gitu loh. Ditunjukkan. Nah, kalau sudah ditunjukkan, saya cuma ngomongin apa yang ditunjukkan itu. Seperti gitu. Itulah bahasa roh. Itulah bernubuat, kira-kira seperti itu. Semua paham apa yang saya sampaikan? Ya, kalau saudara belum mengalaminya, ya saudara harus mengalaminya. Itu sebabnya selalu perhatikan keadaan roh saudara, kenali pekerjaan yang ada di dalam roh saudara, dan bisa mengenali perasaan-perasaan roh yang muncul, dan bisa memahami makna yang diwakili oleh perasaan-perasaan yang muncul di dalam roh saudara itu. Ya saudara harus memperhatikannya. Kalau nggak perhatikan, ya semua akan lewat begitu saja. Dan tanpa sadar, ketika saudara bicara, saudara nggak pernah bicara di dalam roh. Saudara selalu berbicara berdasarkan pikiran saudara. Cuma sepertinya di dalam roh, tapi sebetulnya pikiran saudara yang maju. Itu sebabnya masalah tidak terselesaikan, orang datang dengan masalah, pulang tambah banyak masalah setelah ngobrol dengan saudara. Ya. Jadi sebetulnya kalau saudara terus mengikuti pekerjaan Roh Kudus di dalam roh saudara, saudara bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Kristus adalah jawaban bagi semua permasalahan ya. Tadi kita nyanyi, atas segala masalah Kristuslah jawabanku, kan gitu kan? Jadi Kristus itu jawaban bagi semua permasalahan. Saudara harus percaya itu. Nah, ketika Tuhan tunjukkan ini, maka Kristus akan tersalur lewat hidup kita, dan dia menjadi jawaban bagi orang itu. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Jadi ini caranya ditunjukkan. Terkadang ditunjukkannya ya apa aja sih, ya. Kebanyakan letak itu loh, letaknya ditunjukkan. Nah, ini letak akar masalahnya, ini letak benteng pikirannya. Nah, ini letak permasalahannya, ini letak ininya. Pokoknya ditunjukkan seperti itu. Ya, bisa nangkep ya saudara ya. Nah, bisa kita lanjutkan. Yang kelima dengan cara, yang kelima sekarang ya, dengan cara diderita. Jadi saudara-saudara, dengan cara diderita ini, Roh Kudus memberikan kata-katanya dalam bentuk perasaan. Kita kayak bisa merasakan penderitaan orang yang kita sedang layani. Merasakan penderitaannya. Terkadang bahkan saya bisa merasakan rasa sakitnya. Ya, kalau saudara perhatikan sesuatu yang terjadi di dalam roh saudara, terkadang Roh Kudus memberikan semacam rasa sakit. Bahkan secara fisik. Saya pernah lakukan itu. Saya merasa sakit misalnya di bagian lambung. Ya. Tuhan mau memberitahu saya bahwa saya harus mendoakan orang yang sakit di bagian lambungnya, kira-kira seperti itu. Jadi saya merasakan penderitaannya. Ya, itu yang bisa terjadi ketika Roh Kudus memberikan bahasa roh dalam hidup saudara. Halo? Apakah semua masih hidup? Kok nggak ada suaranya gitu loh? Pastikan saudara terus hidup. Dengan cara diderita. Nah, kita kadang-kadang Roh Kudus memberikan perasaan penderitaan dari orang yang kita layani itu, misalnya perasaan putus asanya. Kita merasakan ada putus asa ini, ada rasa putus asa dalam diri orang yang kita layani misalnya. Ya. Jadi kita rasakan itu. Ya. Nah, kalau kita diberikan perasaan penderitaan seperti itu, ya kita diberikan dalam bentuk penderitaan seperti itu, terkadang kita bisa merasakan luka hati orang. Ya. Terkadang kita bisa merasakan kesepian orang itu misalnya. Kayak gitu. Seperti misalnya tadi ketika Aci menyampaikan kesaksian di awal mengenai kasih Tuhan, dia berkata kepada orang itu, kamu nggak sayang meninggalkan kasih Tuhan sepanjang hidup kamu yang sudah mengasihi kamu sedemikian rupa gitu.
Nah, saya bisa merasakan ada satu atau dua orang yang relate dengan kesaksian itu gitu loh. Ya, bisa merasakan ada orang yang terjamah dengan kesaksian itu, dan saya juga diberikan perasaan, misalnya diberikan perasaan terkadang dalam sebuah ibadah, saya terkadang juga diberikan perasaan penderitaan dari satu atau dua orang, ya. Misalnya ada satu atau dua orang hari ini di antara saudara yang seperti ada di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan. Saya bisa merasakan itu. Bahkan saya bisa melihat kayak tanda plusnya itu, persimpangan jalannya itu, ya saudara. Dan Tuhan memberikan kata-kata lanjutannya adalah, bagi saudara yang sedang kebingungan karena ada di persimpangan jalan itu, engkau tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan, yang engkau perlu tahu hanya adalah persimpangan itu adalah salib. Jadi apa yang harus engkau lakukan? Bawa hidupmu kepada salib. Engkau akan menemukan jalan. Dan Yesuslah jalan. Oke? Nah, itu sebabnya kalau saudara perhatikan, berita yang kita sampaikan selalu berpusat kepada Kristus. Harus seperti itu. Karena itulah isi dari bahasa roh. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ya, yaitu Yesus Kristus. Salib Kristus itu adalah perbuatan besar dari Allah. Jadi ada orang yang di persimpangan, saudara perlu melihat salib Kristus, saudara perlu membawa hidupmu ke atas salib Kristus, dan setelah engkau menyatukan dirimu dengan salib Kristus, maka engkau akan menyatu dengan Tuhanmu sebagai jalan. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Kalau kita merasakan penderitaannya. Jadi Roh Kudus bisa memberikan bahasa roh atau kata-kata nubuatan dalam bentuk penderitaan. Kita merasakan penderitaannya. Ada nggak saudara yang pernah mengalami hal ini? Ada nggak? Belum ada? Mudah-mudahan saudara akan merasakan penderitaan itu. Oke? Karena itu cara yang cukup bagus juga. Dengan demikian kita bisa merasakan empati gitu loh. Karena kita merasakan penderitaannya seperti apa, ya. Sehingga kita jadi punya belas kasihan untuk melayani orang tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Yang keenam adalah ditawarkan. Arti didomi yang lain adalah ditawarkan. Jadi ini diberikan dengan cara ditawarkan. Kalau ditawarkan artinya saudara bisa memilih atau bisa menawar. Ya, seringkali saudara mungkin banyak mengalami ini. Saudara seperti ditawarkan dalam roh saudara, ada pembicaraan Allah. Lalu roh mendorong saudara untuk mengatakannya. Itu namanya ditawarkan. Dan saudara biasanya menolaknya. Karena ditawarkan, saudara bisa menolak tawaran. Gitu kira-kira kan? Dan itu yang sering terjadi kan? Halo? Karena ditawarkan. Tapi arti yang lain dari didomi adalah juga dihalangi. Dari sisi yang lain, seringkali kita mau berkata-kata, mau mengatakan sesuatu, di dalam kita kayak dihalangi gitu saudara. Nah kalau dihalangi, artinya Roh Kudus menyuruh saudara tidak mengatakan itu. Mungkin Roh Kudus menyuruh saudara untuk diam. Dan buat saya kalau diamnya adalah inspirasi roh, diamnya saudara itu adalah bahasa roh. Nggak percaya. Saudara pernah lihat suami istri komunikasi diam-diaman? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Kasihan dia nggak pernah ngalami itu ya. Tapi saya rasa bohong. Oke. Singkirkan kata komunikasinya. Pernah nggak suami istri diam-diaman? Oh gitu. Oh salah di komunikasinya ya. Suami istri pernah diam-diaman ya? Itu kelihatannya nggak ada bahasa yang diucapkan, tapi itu 1000 bahasa di dalamnya.
itu banyak kata-kata di dalamnya cuma tak terungkapkan gitu. Iya. Kalau gini ngalamin banget ini ya saudara ya. Nah saudara perlu mengalami dari sudut bahasa roh nih. Kalau itu kan bahasa jiwa kan diamnya kan. Itu kan diamnya karena apa? Kesel. Karena kesel. Cuma satu orang yang nggak pernah kesal tuh di sini. Makanya dia nggak pernah diam-diaman tuh. Ya saudara, jadi dihalangi. Kita mau ngomong dihalangi, rasanya dihalangi di dalam. Apa yang harus saudara lakukan? Ya jangan ngomong. Seringkali kita mau berkata yang benar nih, ceritanya kita mau ngomongnya yang benar, bukan yang salah. Kalau gosip ya jangan ngomong lah ya. Kalau saudara ngegosip rasanya dihalangi di dalam. Itu bukan dihalangi, itu hati nuranimu menyatakan yang kau lakukan salah. Itu nggak masuk dihalangi. Maksudnya saudara mau mengatakan yang benar, tapi dihalangi di dalam. Rasanya terganjal di dalam, dihalangi. Artinya Roh Kudus nggak mau saudara mengucapkan kata-kata itu. Diamlah dulu sampai saudara menerima bahasa yang baru atau kata-kata yang baru dari Roh Kudus untuk diucapkan, baru saudara ucapkan. Karena kalau dihalangi artinya saudara jangan ngomong. Artinya perkataan itu mungkin tepat, mungkin benar tapi tidak tepat. Seperti gitu. Tidak tepat bagi orang itu. Karena kadang-kadang kita begini saudara. Misalnya kalau kita konseling ya, kecenderungan orang Kristen, kalau konseling, yang konseling ada 10, ini kan 10 orang beda-beda. Pribadinya beda, latar belakangnya beda, pengalaman rohaninya beda, posisinya beda, status sosialnya beda, iya kan? Berarti kalau 10 yang saudara hadapi, walaupun pertanyaannya sama, harusnya jawabannya beda-beda kan? Sesuai dengan kondisi orang itu, betul nggak? Nah, kebanyakan orang Kristen, ada 10 pertanyaan sama dari 10 orang, jawabannya sama, si A jawabannya A, si B jawabannya A juga, si C jawabannya A juga. Karena saudara pengalaman, ketika kemarin aku konseling si A, dia tanya yang sama, aku jawab ini tepat. Tapi pernah nggak saudara ngalami? Ya, saudara jawab yang sama, jawabannya nggak tepat. Buat si B. Pernah nggak? Pernah kan? Nah itu sebetulnya, kalau saudara memperhatikan pekerjaan roh di dalam saudara, Roh Kudus menghalangi saudara untuk mengatakan itu. Karena beberapa kali saya juga mengalami, seringkali kita tuh berdasarkan pengalaman, bukan tuntunan roh. Nah saya sudah pengalaman konseling orang, ketika orang bertanya, ini mah udah pernah dihadapi. Kita cenderung menjawab sesuai dengan pengalaman yang lalu. Tapi ketika mau ngomong, jawaban sesuai dengan pengalaman yang lalu, kayak dihalangi. Itulah bahasa roh. Kira-kira prosesnya begitu, cara kerjanya gitu. Ini saudara kira-kira nangkep nggak nih? Ya, karena setelah ini kalau saudara memperhatikan, mengenali cara kerja roh dan proses di dalam roh saudara, saudara akan mengalami ini. Ya, kalau hatimu terbuka, engkau akan mulai bisa mengenali. Selama ini sebetulnya saudara juga mengalami, cuma tidak mengenali. Nah makanya perlu disingkapkan supaya ketika saudara mengalami, saudara mengenalinya. Oke? Ada orang yang mengenali tapi tidak mengalami, ada orang yang mengalami tapi tidak mengenali. Yang terbaik adalah kita mengenali dan memahaminya. Ya, kita mengalami, kita mengenali, kita mengenali, kita mengalami, seperti gitu. Jadi kalau dihalangi, saudara diam dulu, dengar dulu, ya. Kayaknya kadang-kadang kalau saudara pernah tanya ke saya, konseling dengan saya, ada masa jeda di mana saya diam terus, saya cuma dengerin saudara. Gitu. Ketika sudah diberikan jawabannya, baru kita ngomong, itulah bahasa roh. Itu prosesnya dan cara kerjanya di dalam kita. Sebetulnya sih seharusnya saudara sudah mengalami semuanya ini, hanya tidak mengenalinya.
Nah, saya beritahu saudara supaya lain kali kalau terjadi, saudara bisa mengenalinya. Hanya saudara perlu terus waspada, memperhatikan apa yang terjadi di dalam roh saudara. Gitu. Jadi jangan sibuk mengikuti pikiran, tapi sibuklah mengikuti roh. Begitu kira-kira. Dihalangi. Yang kedelapan, dipukul dengan tangan. Jadi arti didomi itu juga dipukul dengan tangan. Ya. Kalau tadi ditawarkan, kan saudara bisa nolak. Dan kebanyakan itu yang saudara lakukan. Dengan berbagai alasan, saudara tidak mengatakannya. Padahal ada dorongan di dalam untuk mengatakannya. Nah, kalau dipukul dengan tangan, saudara nahan-nahan untuk ngomong, dipukul dengan tangan. Kayak orang dipukul, keluar juga gitu loh saudara. Yang nggak spontan juga dipukul dulu gitu istilahnya gitu. Kayak di dalam kayak saudara agak kaget, baru keluar gitu. Jadi terkadang Roh Kudus akan bekerja seperti itu di dalam roh saudara, kayak memukul saudara dengan tangan supaya bahasa rohnya itu keluar. Karena banyak orang di dalam banyak pembicaraan tapi nggak ada yang keluar. Tawar-menawar terus dengan Tuhan. Jadi kadang ditawarkan, kadang dipukul dengan tangan. Kalau ditawarkan terus saudara nolak tawaran Tuhan terus, kadang-kadang saudara perlu dipukul dengan tangan supaya kata-katanya keluar. Haleluya. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Ada nggak yang pernah ngalami dipukul dengan tangan seperti itu? Hah? Beberapa orang gerakannya agak samar gitu ya. Saya kira mau angkat tangan. Rasanya ada katanya ya. Jadi ini dengan cara dipukul dengan tangan. Dan ini adalah aspek hayat yang dibaurkan dengan kuasa. Aspek hayat penuh, ada pembicaraan di dalam saudara. Tapi nggak keluar. Perlu aspek kuasa untuk memukul saudara supaya saudara dibebaskan untuk mengeluarkan kata-kata itu. Khususnya ini ketika menginjil. Didorong untuk ngomong, nggak ngomong-ngomong. Ya awal-awal Roh Kudus mendidik saudara, ditawarkan, nolak, nggak ngomong-ngomong, ya sudahlah. Lama-lama dipukul. Jadi keluar kata-katanya, lompat. Makanya orang suka ngomong gini, kok gue bisa ngomong begitu ya? Kira-kira seperti itu. Setelah selesai ngomong, kok aku bisa ngomong gitu ya? Itulah kuasa Roh Kudus. Kira-kira seperti itu ya. Semua paham ya? Jadi dengan dipukul seperti itu, kita dibebaskan untuk memberitakan pembicaraan Allah. Kira-kira seperti itu. Ya. Dipukul dengan tangan atau kayak ditekan begitu loh saudara. Ditekan sampai kita nggak bisa menolak lagi untuk bicara. Seperti itu kira-kira. Yang ke-9, diberi kuasa. Jadi kita diberi kuasa untuk berbicara. Ya. Jadi bukan hanya kata-katanya diberikan, tapi kuasanya juga diberikan. Kayak gitu. Sehingga ketika kita berbicara, itu pembicaraan kita dipenuhi dengan kuasa Allah. Jadi bahasa roh atau kata-kata pembicaraan Allah yang kita sampaikan itu bukan hanya hidup, tapi juga penuh kuasa. Perhatikan, bukan hanya hidup, tapi juga penuh kuasa. Jadi pembicaraan kita, kalau saudara berkata-kata dengan bahasa roh atau bernubuat, seharusnya saudara bicara secara hidup dan kuat. Hidup dan berkuasa. Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah itu hidup dan kuat atau berkuasa. Dan tajam. Jadi pembicaraan Allah yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang kita sampaikan seharusnya hidup dan kuat dan tajam. Makanya penting untuk kita terus minta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus aspek hayat dan aspek kuasa.
Aspek hayat membuat kita penuh dengan pembicaraan Allah. Aspek kuasa membebaskan kita untuk membicarakan pembicaraan Allah. Dan ketika kita membicarakan pembicaraan Allah, kita disertai dengan kuasa. Jadi pembicaraan kita itu bukan hanya hidup, tapi berkuasa. Dan tajam. Sehingga ketika kita berkata, orang kayak seperti tertusuk gitu. Petrus berkhotbah di dalam Kisah pasal 2, dan Alkitab mengatakan 3.000 orang atau ribuan orang yang mendengarnya merasa tersayat-sayat hatinya. Itulah pemberitaan yang hidup dan berkuasa dan tajam. Itulah firman Allah. Jadi firman Allah itu hidup dan kuat dan tajam. Seharusnya ketika kita menyampaikan firman Allah, menyampaikan kata-kata yang diinspirasi oleh Roh Kudus, seharusnya itu juga hidup dan kuat dan tajam. Kita suka ngomong kayak gini kan, di kelas melatih roh khususnya. Saudara suka ngomong kayak gini, ya berasa sih ada hayatnya, tapi kok kayaknya kurang kuat ya gitu, saudara. Artinya hayatnya ada, hidup tapi tidak kuat. Hidup tapi tidak berkuasa. Kan gitu ya saudara ya. Ngerti ya? Makanya ketika berkata-kata, saudara harus memastikan kata-kata saudara itu hidup dan kuat. Hidup dan berkuasa. Waktu sharing di tempat ini, ketika saudara bicara, pastikan itu inspirasi dari Roh dan ucapkan dengan hidup dan kuat dan tajam. Ketika saudara berdoa sama, kata-katanya, kata-kata doa saudara, pastikan hidup dan kuat, hidup dan berkuasa. Kita tidak cukup hidup saudara, kita harus berkuasa juga. Dan kita tidak cukup berkuasa, kita harus hidup. Jadi dari sini ada tiga pemberitaan. Pertama, pemberitaannya bisa penuh hayat, tapi tidak penuh kuasa. Kita merasakan hayat. Di dalam kita terjamah, terbangun. Tapi nggak ada sensasi kuasanya. Gitu loh saudara. Ya. Nah, ini kalau orang yang lembut hatinya, mendengar orang yang hidup, tapi tidak berkuasa, mungkin bisa masuk. Tapi kalau orang sedikit keras hatinya, membutuhkan kuasa, bukan sekedar hidup. Ya, jadi ada orang yang ketika memberitakan firman, pemberitaannya ada yang penuh hayat tapi tidak penuh kuasa. Sebaliknya, ada yang penuh kuasa tapi tidak penuh hayat. Jadi ketika dia bicara dengan kuat, tapi kita nggak merasakan ada hayat mengalir. Ya. Dan ketika dia bicara, mungkin ada orang yang disembuhkan. Tapi setelah ibadah, setelah kita mendengar dia, di dalam kita rasanya masih kosong. Gitu loh. Ini namanya kuat tapi tidak hidup. Penuh kuasa tapi tidak penuh hayat. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, pernah sudah dengar yang seperti itu? Pernah. Ini kayak kalau mau diilustrasikan, ini kayak saudara makan ciki. Saudara suka makan ciki? Enak nggak? Enak. Saudara suka ciki? Sayang hari ini nggak ada ciki untuk dibagikan. Flavornya itu banyak, rasanya enak. Kenapa ciki itu enak? Gurih. Nah, kuasa itu bikin gurih. Tapi kalau sudah makan ciki, katakanlah berapa bungkus? 4 bungkus cukup? Enggak, berapa? 2 bungkus? 1 bungkus? 1 bungkus, oke. Enak, tapi mau tanya, kenyang enggak? Enggak. Suruh makan 10 bungkus pun enggak kenyang itu. Tapi gurihnya enak. Ya. Jadi kalau orang bicara dengan kuasa, enak, gurih.
Tapi permasalahannya kita nggak kenyang di dalam. Nggak ada yang terbangun di dalam. Karena tidak hidup. Harusnya ada hayat, ada kuasa. Seperti gitu. Kalau ada hayat, ada kuasa, kita menyalurkan hayat dengan kuasa. Dan kuasa yang mereka terima akan berubah menjadi hayat di dalam diri mereka. Seperti gitu. Tapi kalau tidak ada hayat, kuasa yang mereka terima tidak berubah menjadi hayat dalam diri mereka, hanya mereka terima kuasa. Mungkin bisa mengalami mujizat, tapi tidak menerima suplai hayat di dalam. Apakah saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Saya harap saudara bisa menangkapnya. Karena ini penting untuk kita semua ya. Sehingga saya berharap semua kita akan menjadi pemberita firman yang penuh hayat dan penuh dengan kuasa. Ada juga orang-orang tertentu pemberitaannya tidak penuh hayat, juga tidak penuh kuasa. Tapi dia bisa memanifestasikan kuasa. Lepas dari pemberitaannya. Jadi ada orang-orang tertentu bisa memanifestasikan kuasa, menyembuhkan orang sakit, bikin mujizat dan sebagainya. Tapi ketika dia memberitakan firman, firman yang dia beritakan itu enggak ada hayat, enggak ada kuasanya. Gitu loh. Ya. Jadi orang cuma melihat kuasa ketika dia memanifestasikan kuasa, tapi beritanya kayak kosong. Enggak ada hayat dan enggak ada kuasa. Seperti gitu. Jadi istilahnya orang-orang itu cuma menanti dia memanifestasikan mujizat, bukan menanti pemberitaan. Pemberitaannya ini cuma tempelan, nggak terlalu penting gitu loh. Makanya kadang-kadang orang yang seperti ini, apa ya istilahnya, kalau boleh saya bilang, khotbah seadanya, yang penting bikin mujizat. Gitu loh. Ya. Dan orang bisa mengalami mujizat, tapi nggak menerima firman dan nggak menerima hayat. Paham ya saudara ya? Kalau tadi orang mungkin bisa menerima sedikit firman, tapi tidak menerima suplai hayat. Seharusnya ketika kita memberitakan firman, orang bisa menerima suplai hayat, orang bisa menerima suplai firman, ada terang di sana, karena di mana ada hayat seharusnya ada terang. Ya, begitu. Dan ditambah kuasa untuk meneguhkan. Karena pada dasarnya mujizat itu berfungsi untuk meneguhkan pemberitaan, bukan sebaliknya. Bukan pemberitaan untuk meneguhkan mujizat, tapi mujizat untuk meneguhkan pemberitaan. Namanya untuk meneguhkan, kadang dibutuhkan, kadang tidak. Tapi yang penting pemberitaannya ini punya bobot firman dan hayat. Istilahnya gitu loh. Ya. Saya harap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan, sehingga saudara bisa praktekkan. Di KTB kan semua saudara bicara tuh. Praktekkan. Mulai belajar berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan cuma ngomong apa yang ada di pikiran saudara. Ngomonglah apa yang ada dalam roh saudara. Roh itu lebih dalam dari pikiran. Jadi saudara harus benar-benar menaruh pikiran saudara di dalam roh, bukan cuma mentok di pikiran, roh pikirannya ke dalam roh, sehingga saudara bisa menyelami apa yang terjadi di dalam roh saudara, sehingga saudara bisa tarik keluar apa yang terjadi di dalam roh saudara itu dikatakan. Itulah bahasa roh dan itulah bernubuat. Ya. Saya harap saudara semakin bisa mempraktekkannya karena sudah mengenali cara kerja dan prosesnya. Lalu yang ke-10 yang terakhir, arti didomi yang lain adalah petualangan. Jadi ini diberikan dalam bentuk petualangan saudara-saudara. Saya melihat arti petualangan adalah sebuah pengalaman yang tak lazim tapi sifatnya menarik. Tak lazim tapi sifatnya menarik. Jadi terkadang Tuhan memberikan kata-kata bahasa roh atau kata-kata nubuat dari pengalaman petualangan. Kayak gitu. Misalnya contoh, waktu Aci cerita dia menginjil di kereta, itu petualangan.
Dan petualangan ini rata-rata dialami ketika saudara memberitakan Injil. Jadi kalau saudara memberitakan Injil itu penuh dengan petualangan. Ada pengalaman yang tak lazim tapi sifatnya menarik. Kayak gitu kira-kira. Nah itu bisa jadi diingatkan oleh Roh Kudus dalam bentuk petualangan. Dan ketika saudara mengatakannya, orang akan terjamah. Diberikan dalam bentuk petualangan. Jadi begitulah kira-kira cara kerja Roh Kudus dalam roh kita dalam memberikan kata-kata bahasa roh untuk diucapkan. Dan kalau kita belajar terus untuk setiap kali berkata-kata, kita terus berkata-kata di dalam bahasa roh jenis yang seperti ini, tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara terus berkata-kata seperti ini, orang akan terbangun, orang akan terjamah, orang akan terhibur. Ya, dan semua kita akan dengan mudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salurannya. Kalau saudara bilang, saudara menyalurkan Kristus, oke, menyalurkan Kristus keluar dari dalam roh saudara. Bagaimana caranya? Melalui mulut saudara. Ya, nggak ada saudara diam saja lalu bisa menyalurkan Kristus. Ketika saudara bicara, melalui perkataan saudara, saudara menyalurkan Kristus. Itulah bahasa roh. Itulah bernubuat. Sehingga orang terjamah, orang terbangun, orang memuliakan Allah, orang terhibur, dan orang mendapatkan jawaban dari permasalahan hidupnya. Amin, saudara. Bangkit berdiri. Ku perlukan hayat-Mu untuk menjadi seperti-Mu. Ku perlukan kuasa-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Penuhi aku ya Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa-Mu. Mana lagunya? Ku perlukan hayat-Mu untuk menjadi seperti-Mu. Ku perlukan kuasa-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Penuhi aku ya Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa-Mu. Perlukan hayat-Mu untuk menjadi seperti-Mu. Ku perlukan kuasa-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Penuhi aku ya Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa-Mu. Lagi katakan, ku perlukan hayat-Mu untuk menjadi seperti-Mu. Ku perlukan kuasa-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Penuhi aku ya Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa-Mu. Katakan lagi. Ku perlukan hayat-Mu untuk menjadi seperti-Mu. Biar kita bisa merasakan keperluan itu di dalam diri kita, saudara. Untuk menjadi saksi-Mu. Penuhi aku ya Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan. Ku perlukan hayat-Mu untuk menjadi seperti-Mu. Ku perlukan kuasa-Mu. Kami perlu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Penuhi aku ya Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa-Mu. Penuhi aku
Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa. Dengan sungguh-sungguh minta sama Tuhan, penuhi aku, ya Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa-Mu. Sekali lagi minta sama Tuhan, penuhi aku, ya Roh Kudus, penuhi dengan hayat dan kuasa-Mu. Tuhan, kami perlu hayat-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, penuhi kami dengan hayat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami mau menjadi seperti Engkau, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu. Bebaskan kami untuk bersaksi, bebaskan kami untuk memberitakan firman, firman yang bukan sekedar hidup tapi juga berkuasa dan tajam, sehingga orang-orang bisa bertobat mendengar pemberitaan kami ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu sudah tercurah bagi kami Tuhan. Hari ini kami mengambilnya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat di tempat ini dipenuhi dengan Roh, penuh dengan Roh hayat, penuh dengan Roh kuasa, penuh dengan Roh kuasa. Kami mengambilnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dibebaskan untuk menyalurkan hayat ilahi, untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, biarlah firman Allah, kata-kata nubuatan, kata-kata bahasa roh bisa keluar dari mulut kami Tuhan. Sertai kami dengan hayat-Mu, sertai kami dengan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.